tamu yang sebetulnya biasa saja. Siapa itu? Kang Kasan alias Hasan Sadar. Apa kabar Kang? Alhamdulillah baik. Nok Iti. Oke, hari ini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan nih yang sebetulnya semua orang juga ingin menanyakan ini. Yang pertama, sudah berapa film sih yang Kang Kasan buat? Film ya. Kalau film kita hampir ada sekitar 15 ya. 15. Mungkin perlu diketahui buat yang lain bahwasanya bikin film itu proses ya. Tidak instan, gampang gitu saja, tapi butuh proses. Film yang menarik, yang bagus itu butuh proses. Dulu ketika saya awal pertama kali bikin, teman selalu bilang ke saya, kamera apa sih punyanya gitu. Udah bagus belum kameranya? Kalau belum bagus jangan bikin film deh gitu kan. Tapi saya anti yang seperti itu. Saya bikin film dulu, lalu saya berproses, wah ini kurang bagus nih. Di film kelanjutannya adalah saya harus memperbaiki kesalahan-kesalahan dari film yang pernah saya buat gitu kan. Dan alhamdulillah mungkin dari proses itu bisa dikatakan ada peningkatan grafik ya dari film yang sebelum-sebelumnya sampai film yang mungkin terbaru ya. Kayak kemarin Kang Gowang Kan. Nah itu banyak yang nanya, kayaknya kameranya mahal, apakah benar? Kalau bicara mahal, lagi-lagi ya, tidak ada kamera yang sempurna ya. Artinya bicara soal kamera itu adalah seni melukis cahaya. Dan buat saya bukan bicara soal kamera bagus ya Nok itu ya, tapi bagaimana kamera itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Kalau teman-teman pengen tahu harga kameranya berapa sih? Jujur kamera itu hanya berkisar sekitar 2 jutaan gitu, dan bukan kamera yang tipe wah banget itu. Cuman mungkin karena bisa dikatakan talentnya menarik, enak dilihat, sehingga seakan-akan kamera jadi mahal gitu kan. Seperti itu sih. Oke, pertanyaan kedua nih. Sebenarnya film di Cirebon ini emang menjadikan produksi atau hanya industri ya? Ya, industri sudah. Atau hanya dijadikan sebagai hobi saja? Ya, bukan hanya Cirebon ya, kalau saya lihat sih hampir merata di semua wilayah ya, atau provinsi yang ada di kita, bahwasanya film masih hanya sebatas hobi ya, terutama buat kayak kita kayak gini ya, indie maker ya. Tapi buat saya itu bukan jadi halangan atau patokan ya, karena saya ini penikmat film ya. Dari sejak kecil saya senang nonton film, entah film India, Hollywood, entah film Korea atau apa, dan hampir semua film saya nikmati, saya suka gitu kan. Saya nggak harus membatasi entah action. Makanya kalau ditanya what kind of movie that you like best, all movie that I like gitu kan, but ada something special film-film yang memang harus mengkhususkan kita, yang bener-bener yang wah kayaknya enak nih. Dan saya tahu Ciayu Maja Kuning, film itu nggak harus melulu kalau romantis semua, horor semua. Makanya kalau rekan-rekan bisa lihat atau teman-teman bisa lihat, kok Hasan kalau bikin film ada lucu-lucunya, ada komedinya, ada sedihnya. Ya itulah Cirebon gitu. Cirebon, Indramayu, itu yang disuka, marketnya di situ gitu, bukan yang harus dramatisir semua, enggak. Jadi semuanya harus benar-benar ngikutin selera pasar gitu. Dan kalau bicara soal film juga, saya tidak selalu film berbahasa daerah yang saya buat, karena kadang saya punya mimpi kapan ya saya bikin film yang genrenya berubah gitu. Saya pernah bikin dendam untuk genre action, saya bikin hero, saya juga bikin bekas rumah sinden. Tantangan juga ketika ditantang, bisa nggak sih bikin film religi gitu ya Nok ya. Saya bikin gitu kan. Kemarin alhamdulillah Ali Fatimah kelar, selesai, dan artinya ada semacam saya harus bisa membuktikan bahwasanya nggak harus melulu dengan film-film berbahasa daerah atau bahasa Cirebon atau Indramayuan gitu, tapi mencoba sesuatu yang baru. Itu juga proses belajar saya ya, karena saya sendiri sadar sampai hari ini saya masih tahap belajar gitu kan. Dan untuk mencapai tingkatannya lebih tinggi, saya harus banyak terima tantangan, yang entah film lokal, entah film ini, film itu. Dan itulah menariknya film gitu kan. Seperti itu Nok itu. Tapi katanya kalau Kang Hasan ini kalau misalkan bikin film nih, itu selalu universal. Misalkan belajar untuk mencintai kamu. Talentnya ini masih usia yang dibilang remaja, tapi sudah memainkan film yang di atas karakternya ya, karakternya lebih dewasa. Ada ya. alasan tersendiri atau bagaimana? Ya, ini sesuatu yang menarik ya, terutama untuk Noiti sendiri ya. Bagaimana
kalau kalian tahu, ketika rekan-rekan tahu nih teman-teman, Nok Iti main di film Pengen Dari CG itu dia masih kelas 1 SMA ya. Tapi bagaimana sih mampu memerankan tidak nih dengan usia yang bisa dikatakan ya masih sangat-sangat belia gitu. Tapi di sini adalah tantangan gitu. Ketika saya diterima tantangan, mampu nggak nih? Saya yakin saya harus mampu gitu kan. Dan saya tidak tipe orang yang tidak mau jawab tidak bisa gitu kan. Dan saya harus jalankan gitu kan. Dan alhamdulillah di Pengen Dari CG saya juga nggak nyangka ternyata di luar ekspektasi saya, Novita Nanda Savitri ini luar biasa banget sampai yang karakternya ini bisa dibilang dibenci lah sama orang-orang gitu kan, gara-gara perannya yang terlanjur judes gitu kan. Tapi di situ ada beberapa orang yang komen, ini pasangan yang serasi nih, satu ceweknya cerewet, satu laki-lakinya sabar gitu kan. Dan itu alhamdulillah buat saya gitu kan. Artinya buat saya Novita Nanda Savitri atau Nok Iti ini sukses memerankan perannya gitu kan. Ngomong-ngomong terus nih tentang film Pengen Dari CG dan juga Kang Gowongkan, apakah ada suka dukanya dalam membuat film tersebut? Suka duka pasti ada ya, terutama ini ya, Pengen Dari CG. Yang pertama adalah bagaimana sih membuat film yang saya sendiri hampir ada sekitar 4 tahun tidak bikin film Cirebonan lagi atau film Indramayu lagi. Dan di satu sisi talentnya adalah bukan orang-orang yang biasa terlibat di film-film sebelumnya gitu, dan hampir 100% semuanya baru gitu kan. Dan alhamdulillah kemarin karena timnya juga solid, jadi alhamdulillah sukses. Ingat ya, film itu sukses bukan karena satu orang dua orang, tapi adalah tim gitu kan. Dan saya rasa saya alhamdulillah ketemu dengan orang-orang hebat, ketemu dengan orang-orang yang cocok di bidangnya, di filmnya, sehingga alhamdulillah kemarin film Pengen Dari CG bisa diterima di masyarakat pada umumnya. Terima kasih buat para yang sudah nonton Pengen Dari CG. Kang Gowongkan, ada yang nanya, Nok, durasinya terlalu pendek sih gitu kan. Itu banyak ya. Ke Nok itu juga banyak yang nanya. Sebenarnya kembali lagi ya, kemarin berbenturan dengan bulan puasa juga Nok ya. Ketika kita syuting di luar ekspektasi kita, ternyata pas syuting itu tidak sesuai target. Artinya, waduh kok bisa jauh lebih panjang, padahal target kita adalah 5 menit, 7 menit ya. Tapi kok keasikan bikin film akhirnya membuat kita udah deh dilanjut dah gitu kan. Tapi di situ akhirnya buat kita berproses, kita belajar lagi bagaimana sih buat film dengan tantangan yang tiba-tiba pas tengah jalan diperpanjang aja deh, lebih sedikit lebih panjang durasinya gitu kan. Dan akhirnya alhamdulillah kemarin Kang Gowongkan, kalaupun misalkan belum bisa diterima di pasaran pada umumnya gitu, kami mohon maaf, insya Allah kita akan garap lagi yang lebih baik lagi ya Nok. Ya, itu juga ekspektasinya cuma 1 hari, tapi ternyata nyampe berapa? 1 bulan. Jadi harap maklum, kita juga mempunyai kesibukan masing-masing. Banyak yang nanya nih, Novita atau Nok Iti itu seperti apa sih? Terutama pas syuting ya, pas syuting. Nopi ya, kita bicara Novita Nanda Savitri. Kalau dengan yang lain kayak Ajis, Rizky Gunawan, saya udah tahu karakternya karena kita tidak hanya main di satu film ya. Kalau Novita Nanda Savitri pertama saya tahu itu pas di film Pengen Dari CG. Nop, syuting ya, besok gini dan tim saya yang hubungin gitu kan. Bawa bajunya berapa? Novita komen gitu kan. Si kru langsung bercandaan, udah bawa aja 1 lemari gitu kan. Pas nyampe lokasi, saya kaget, dia hanya bawa baju ya seadanya, yang bawa baju gitu kan. Tiba-tiba ditanya, baju apa aja nih yang dibawa gitu kan. Ini bajunya. Kita otomatis semua tim dan semua kru itu diam. Ini serius apa enggak sih gitu kan. Dan ternyata serius gitu, bawa bajunya yang ada yang nempel di baju gitu kan, di badan gitu kan. Dan gila nih orang bener nggak, serius nggak nih gitu kan. Akhirnya saking kesannya kita minta dia suruh balik lagi ambil baju gitu kan. Dan hari kedua berikutnya kalau nggak salah dia kelupaan lagi nih bawa baju gitu. Dan kita nyampein, udah kamu ambil lagi bajunya gitu kan. Ambil baju pulang. Dan itu nunggunya lama banget. Ternyata dia makan gitu kan. Geblek nih orang nih, kata saya. Ini orang makan nih gitu kan. Dan di satu sisi tim kita juga sebenarnya belum makan gitu kan. Tapi kita nungguin orang yang selesai makan dulu gitu kan. Tapi ya sudahlah gitu kan. Semua udah berjalan gitu kan. Dan dengan santainya dia datang ke lokasi dan, kamu lama banget ngapain? Habis makan ya? Iya habis makan. Gitu kan.
Sebelumnya mohon maaf kalau sempat membuat semua tim kerepotan karena ya maklum itu baru pertama kalinya saya memainkan film dan saya orangnya cukup kelupaan, jadi mohon dimaklumi. Yang saya tahu dari awal kenal Novita Nanda Savitri, bisa dibilang konsisten ya, artinya PD-nya dapet, berani tampil di depannya juga dapet, sehingga menurut saya ketika di benak saya sudah muncul, wah besok jadi talent yang saya pikir sukses gitu kan, memerankan gitu kan, karena emang kalau dilihat dari kesungguhan Novita Nanda Savitri ini saya bilang sangat-sangat serius gitu kan. Yang awalnya kita berharap kita sebenarnya bikin film lain ya sebelum pengen di CG Nok ya. Dan saya udah mikir wah ini dapat nih gitu, dan ternyata justru orang yang dapat itu Novi gitu kan. Dan itu yang benar-benar buat kaget kita sampai yang kemarin apa tuh kata-katanya yang pengen ada di CG tuh. Gara-gara booming, gara-gara pengen nanggap dia nanek ya. Iya. Apa kata-kata enak lupa saya tuh. Lamun rong minggu angajis orang lambat no is putus. Bicara Diana Anik ya, sebenarnya saya katakan realita ya Nok ya. Jadi ada orang yang mau nikah, siap nggak nanggapnya gini ya, nanggapnya Diana Anik ya, siap nggak nanggapnya ini, dan itu sesuatu yang umum ya di masyarakat kita gitu kan. Dan sekarang bukan yang berpikir nikah harus gini-gini, berani nggak nanggapnya Diana Anik gitu kan. Dan sebenarnya itu sering kita jadikan bercandanya. Dulu kita ketika ke Indramayu syuting Ali Fatima itu, si kru kita itu rencana ada pengen nikahin orang Indramayu. Saya bilang, aduh latarnya kayak ambek kayak masih kayak sanggup kari kanggo nanggap Diana Anik sih gitu kan. Ya itu bercandaan. Akhirnya udahlah saya bikin aja di skenario, saya garap gitu filmnya gitu kan. Seperti itu sih. Tapi jangan dijadikan serius. Sebenarnya tidak ada yang ingin menangkap Diana Anik sampai gila seperti itu, tidak ada. Cuman itu hanya fiktif ya. Fiktif saja. Lalu mau ngomong, akan ada film baru atau tidak yang akan dibuat? Iya. Kembali lagi, saya orang yang mungkin terlahir dalam keadaan terlahir langsung nonton film kayaknya ya. Jadi saya bisa dikatakan film itu udah kayak makanan sehari-hari gitu kan. Dengan nonton film, imajinasi saya akhirnya muncul gitu kan. Sanggup nggak nih gitu kan. Akhirnya kemarin sempat saya putuskan, Nok atau Nok itu bisa nggak sih bikin skenario gitu kan. Lagunya ini nih, lagunya apa Nok? Terlalu bahagia. Mungkin ada yang sudah dengar lagu Terlalu Bahagia. Jadi buat yang penasaran pengen tahu film Terlalu Bahagia seperti apa, nanti tunggu nih Nok Iti main lagi di film ini ya. Kira-kira nangis lagi nggak Nok? Kita lihat saja. Satu gambaran mungkin tantangan adalah bagaimana dengan karakter yang masih belia ini, dia harus menjadi istri yang benar-benar bahagia di depan suaminya gitu kan, bukan kepura-puraan tapi benar-benar serius yang bahagia gitu kan. Nah oleh karena itu kemarin gambarnya sudah muncul gitu, bagaimana film Terlalu Bahagia ini nanti akan kita garap. Dan buat yang sudah penasaran mohon tunggu, karena proses dari praproduksinya ini masih berjalan. Dan mudah-mudahan sih Nok Iti ini saya tantang dia bukan hanya sebagai talent, tapi tantang dia juga sebagai seorang penulis skenario gitu kan, bagaimana dia mampu atau tidak gitu kan. Ya ke depan saya berharap Novi dan timnya ini bisa menjadi yang multi talent gitu kan. Dan jangan lupa Nok senggol juga Nok buat yang mau endorse nih. Iya. Baju apa tuh contohnya Nok? Contohnya baju buat film sekarang kan ada adegan di mana itu baju apa tuh namanya? Duster. Bisa saja DM ke IG saya _Novita Nanda Savitri. Pasti saya. Di sini mungkin ya. Mungkin nanti kita kasih bawain. Oh ya, satu lagi pesan buat rekan-rekan yang atau teman-teman nih Nok, yang mau bikin film. Intinya satu, niat saja dulu. Yang kedua, lakukan atau do it something. Karena apa? Kalau kita hanya punya imajinasi untuk bikin film tapi tidak pernah melakukannya, itu sama aja bullshit. Jadi harapan saya adalah lakukan dulu, belajar dulu, proses dulu gitu kan. Untuk masalah bagus atau tidak itu walau alam.
Ya, yang penting di sini adalah saya pengen berharap rekan-rekan saya yakin nih di luar sana Nok IT banyak sekali sinias-sinias di Cirebon, Indramayu, Kuningan, Majalengka ini yang tidak terekspos. Masalahnya satu Nok, penyebabnya adalah mereka tidak berani untuk mengambil langkah dalam arti ayo dong lakukan dulu gitu kan. Biarkan berproses gitu. Ketika filmnya kurang bagus, belajar lagi gitu kan. Karena suatu hari lagi roda ini kan berputar, masanya kita akan habis. Biarkanlah kayak masanya Nok Iti apa sudah ada di generasinya. Apalagi Nok Iti nih, aduh Korea banget nih. Kalau nonton film Korea udah full gitu kan. Bahkan bisa dibilang azan maghrib sampai buka puasa sampai lupa gara-gara apa? Gara-gara nonton Korea. Tiba-tiba ternyata sudah imsak ya. Seperti itu. Tidak seperti itu juga kawan. Oh ya, ini ada juga banyak nih yang ngechat atau nge-DM pada minta, Kak, ajak aku dong kalau bikin film baru. Kak, aku juga pengen ikut film. Seperti ini. Kita itu bikin film tuh kan butuh tokoh yang cocok, tidak asal ngambil orang gitu. Kita juga belum tahu kemampuan kalian, potensi kalian gitu. Bisa atau tidak, bukan berarti kalian tidak bisa tidak, tapi selagi kita masih belum menemukan tokohnya, Karakter ya mungkin. ya karakternya, diasah lagi saja. Mungkin kalau tidak di kita, nanti ada orang lain yang akan mengajak kalian mungkin. Seperti itu. Ya intinya satu ya, tidak menutup diri ya di tim kita sendiri untuk merekrut orang, atau kalau misalkan minat benar-benar gabung, datang dong. Bisa ke Tuparet 70 ya Nop ya. Jalan Tuparet 70, nomor 70, datang di komunitas kita, orang-orang yang suka bikin film, datang aja namanya LSBO Kabupaten Cirebon, nanti disambut welcome lah. Atau pengen sekedar ngobrol-ngobrol, atau pengen sekedar ketemu Nok Iti, pengen foto-foto bareng Nok Iti, mangga gitu kan. Intinya kita tidak menutup diri ya intinya. Atau kalau rekan-rekan mau belajar atau bareng-bareng belajar lah, intinya bareng-bareng belajar di sini sama tim kita, monggo gitu kan. Saya yakin ke depan prospek untuk perfilman di Cirebon, Indramayu, Kuningan sangat-sangat bagus. Channel banyak sekali kalau lihat ya Nok Iti ya. Channel-channel di Indramayu, Kuningan, Cirebon gitu kan. Contoh ada Wong Sugi, terus Kalong Film atau apa, itu terima kasih channel-channel itu. Terima kasih Nok, Aiko Musik Nok. Aiko Musik, terima kasih untuk soundtracknya, untuk lagunya. Itu sangat luar biasa. Luar biasa. Kita tunggu karya-karya berikut. Ya. Terima kasih Aiko. Gimana Nok? Ada lagi Nok? Oh ya, ini hanya untuk meluruskan saja, masih ada yang salah paham. Katanya film masih ada yang nungguin kelanjutan Tangwokan. Itu sudah full. Teman-teman, itu sudah full semua. Mungkin karena itu sedikit durasinya, nanti di awal sudah dijelaskan kenapa durasinya sudah maksudnya sedikit gitu, seperti itu. Ya. Sudah sih segitu aja. Wis nak enak. Ya wis nak. Tutup enak. Segitu saja mungkin perbincangan kita pada hari ini. Semoga nanti kita bisa berbincang-bincang lagi mengenai film tentunya atau hal lain. Saya Novita Nanda Safitri atau Noviti dan juga Kang Kasan. Oh Kang Kasan ya. Kesannya gimana gitu ya? mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go!